Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang gangster yang diambil dari kisah nyata. Film ini berjudul Savage, menceritakan seorang pria yang memutuskan untuk mendirikan gangster setelah mengalami berbagai trauma di masa kelamnya. Dari kecil, pria ini telah tinggal di penjara anak-anak karena permasalahan yang ia miliki. Di dalam penjara ia bertemu dengan salah satu rekan yang berjanji akan terus bersama. Hingga pada akhirnya mereka berdua mendirikan sebuah geng bernama Savage. Namun waktu ke waktu, perlahan pria ini mulai menyadari jika ada yang salah di dalam hidupnya. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Danny yang sering dipanggil Damage. Saat itu ia sedang menginterogasi rekannya yang bernama Dice. Karena disinyalir, Dice telah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Demi menertibkan seluruh kesalahan serta pengkhianatan yang terjadi dalam geng Savage, Danny menghajar tangan Dice menggunakan sebuah palu hingga ia kesakitan. Setelah itu, Danny kembali berkumpul bersama teman-temannya. Mereka menikmati waktu bersama bagaikan saudara yang meskipun tak memiliki ikatan darah di dalamnya. Savage bagaikan keluarga bagi semua anggotanya. Tak ada perbedaan di antara mereka dari cara makan, duduk, serta berbagi minuman. Setidaknya, hal tersebutlah yang membuat Danny memutuskan untuk menghabisi hidupnya di dalam Savage. Kemudian scene berpindah pada tahun 1965. Yang menampilkan Danny di masa kecil yang saat itu masih bisa berbahagia dan bermain bersama saudara-saudaranya. Di tengah malam, saat Danny bersama keluarganya sedang menyantap makan malam mereka, saudara Danny tiba-tiba berkata jika setiap malam keluarga temannya selalu memakan daging, sementara mereka selalu memakan sayur. Perkataan itu rupanya membuat ayah Danny marah dan berusaha untuk memberi hukuman kepada anaknya. Namun, Danny yang sigap langsung melindungi adiknya. Keesokan harinya, Danny berusaha untuk mencuri di sebuah toko. Tetapi apa yang Danny lakukan justru gagal karena pemilik toko berhasil menangkap Danny dan ternyata ia mengenalinya. Dan setelah itu polisi langsung menghampiri rumah Danny untuk menangkapnya. Ayah Danny yang tak peduli meminta polisi untuk menghukum anaknya dengan hukuman yang setimpal. Di tahun itu memang polisi tak membedakan kasta bagi para kriminal. Akhirnya, Danny ditetapkan sebagai napi di sebuah penjara anak-anak. Di sana ia bertemu dengan seorang teman bernama Moses. Selama di dalam itulah Danny selalu bersama Moses kapanpun. Meskipun Danny sering dihajar oleh anak-anak lain, Moses tak pernah meninggalkannya. Suatu hari, Moses yang sedang makan tiba-tiba melakukan suatu candaan yang membuat guru mereka marah. Semua orang menertawai Moses. Tak hanya itu, Moses juga harus disiksa di hadapan semua murid atas perilakunya. Karena merasa Moses telah menjadi saudara baginya, Danny tiba-tiba membawa sebuah kayu dan langsung menghajar gurunya sendiri. Tak hanya itu, ternyata semua murid membantu Danny hingga pada akhirnya mereka menghajar guru mereka sendiri. Setelah itu, Danny dan Moses harus dipisahkan. Di tengah masa kecilnya yang kelam, Danny juga harus mendapat pelecehan seksual dari para penjaga penjara yang berpura-pura mencoba menenangkannya. Karena tak tahan dengan semua ini, Danny dan Moses pun mulai merencanakan suatu pelarian dari penjara. Setelah berhasil kabur dari penjara, Danny dan Moses mulai hidup bersama. Sebenarnya, Danny sempat menghampiri kediamannya untuk mencoba kembali hidup bersama keluarganya. Tetapi karena ia tahu bahwa ayahnya sangat benci dengan pria homo, ia pun memutuskan untuk pergi. Ketika Moses sedang berada di sebuah stasiun, ia tiba-tiba melihat kumpulan pria yang memakai jaket selaras dan satu rupa. Hal itulah yang mendasari Moses untuk mendirikan sebuah geng bernama Savage. Ketika Danny menghampiri Moses, ia terkejut saat teman-temannya memakai jaket yang sama. Dan disinilah semua cerita dimulai. Moses dan Danny mulai mendirikan sebuah geng bernama Savage. Mereka mulai berani melakukan berbagai hal kriminal termasuk menjual narkoba. Lalu bertarung dengan gangster lain dan melakukan berbagai hal kriminal lainnya. Suatu hari, saat Danny sedang berada di sebuah klub bersama geng Savage, ia tiba-tiba bertemu dengan saudaranya yang bernama Liam.
Kebetulan saat itu Liam juga sedang bersama gengnya. Liam yang tak menyangka Danny telah menjadi seorang gangster meminta untuk melepaskan jaket itu dan bergabung bersamanya. Namun, Moses yang saat itu mendengar permintaan Liam langsung menahannya, sehingga terjadilah pertempuran di dalam klub malam tersebut. Setelah kejadian itu, Liam dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Danny yang merasa bersalah memutuskan untuk keluar dari Savage setelah Moses memintanya untuk keluar. Lalu Danny menghampiri Liam yang saat itu tengah dirawat. Ketika sedang menunggu Liam kembali sadar, teman-teman dari Liam datang menghampirinya dan langsung menyadari bahwa Danny adalah salah satu bagian dari Savage. Lantas mereka langsung menghajar Danny habis-habisan. Beruntung Liam langsung sadar dan meminta mereka semua untuk berhenti. Kemudian setelah Liam perlahan pulih, ia mulai mengajak Danny untuk bergabung bersama teman-temannya. Liam juga menceritakan jika sebenarnya ibu mereka berdua selalu mencari keberadaan Danny selama bertahun-tahun, namun ia tak pernah menemukannya. Karena geng Liam mengetahui jika Danny adalah bagian dari Savage, mereka mencurigainya dan meminta Danny untuk memaki-maki Savage terlebih dahulu. Di tengah kebingungannya, Danny terpaksa membuat nama Savage semakin buruk di hadapan rival mereka. Setelah itu, Danny pun secara resmi menjadi bagian dari geng tersebut. Mereka sering melakukan pesta dan memalak geng-geng yang lebih kecil dari mereka. Suatu hari, pemimpin geng merencanakan untuk menyerang Savage. Danny yang saat itu tak karuan hanya bisa terdiam sembari mengikuti kemana arah rekannya pergi. Setibanya di markas Savage, pemimpin mereka langsung menyebarkan anak buahnya untuk menutup seluruh akses kabur. Sementara saat itu Liam dan Danny berpisah. Ketika geng telah berhasil masuk ke dalam, Danny melihat Moses serta mantan rekan-rekannya sedang tertidur. Alhasil ia langsung membangunkan Moses dan Danny justru kembali berpihak pada Savage. Setelah itu, Moses dan Danny bersatu untuk mengalahkan rival mereka. Saat Liam melihat kejadian itu, ia tak menyangka jika Danny telah mengkhianatinya. Kini ia tak memandang jika Danny adalah saudaranya. Mereka lalu bertempur meskipun Liam harus kalah oleh saudaranya sendiri. Hari demi hari, Danny mulai mengubah wajahnya. Kini Savage bertumbuh kembang menjadi salah satu gangster yang paling ditakuti di negara New Zealand. Di tengah perbincangan dengan Moses, Danny mengaku jika ialah yang telah menghajar Dice karena ia sendiri melihat Dice mengkhianati mereka. Moses justru memuji apa yang Danny lakukan, karena apa yang Danny lakukan dinilai telah benar. Yang terpenting, pemasukan bagi Savage masih bisa ia lakukan. Pada akhirnya Danny melakukan tugasnya. Ia langsung mendatangi Dice yang saat itu tengah berada di rumahnya. Kemudian tanpa ampun, Danny menghajar Dice menggunakan sebuah palu hingga ia tewas. Meskipun Dice tewas sebagai pengkhianat, Moses selaku Presiden Savage ingin memberi penghormatan terakhir baginya. Dice dimakamkan sesuai dengan budaya dari New Zealand. Perlahan semua anggota Savage menggotong peti mati Dice dan menguburkannya. Di tengah perbincangan untuk penghormatan Dice, muncul perseteruan yang menjadi akar masalah di dalam Savage. Ternyata terdapat salah satu anggota yang ingin menyingkirkan Danny dari Savage. Ia bahkan secara terang-terangan akan menyingkirkan Moses dari kepemimpinan Savage. Keesokan harinya, Danny yang saat itu merasa rindu memutuskan untuk kembali datang ke rumahnya. Sama seperti apa yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Danny selalu mencoret kayu untuk menandakan kehadirannya. Tetapi ia tiba-tiba bertemu dengan Liam yang kini telah menjadi seorang ayah. Ketika melihat Liam, Danny hanya terdiam dan ia langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, Danny mulai mempertimbangkan untuk keluar dari Savage dan akan menyerahkan sersan baru pada orang lain. Tak mau Danny berhenti, Moses berusaha untuk menahannya. Mereka telah bersama-sama sangat lama dan Moses tak mau berjalan sendirian tanpa beriringan bersamanya. Danny hanya terdiam, lalu Danny kembali dihampiri oleh orang yang ingin menyingkirkannya. Ia hanya memperingati Danny bahwa apabila ia telah menjadi Presiden Savage, ia akan mencari keberadaan Danny dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Danny yang tak bisa berkata apa-apa hanya bisa terdiam saat ia diancam seperti itu. Pada malam harinya, seorang pria bernama Red yang menjadi prospek cerah bagi Savage tiba-tiba dijahili oleh para seniornya.
Kebetulan saat itu Denny melihat kejadian tersebut dan langsung membawanya keluar. Denny memberitahu kepada Red bahwa mereka sedang mengujinya dan Red perlu untuk melawan. Tetapi saat Denny membicarakan hal tersebut, ia tiba-tiba didatangi oleh Liam. Akhirnya mereka berdua berbincang di dalam mobilnya. Liam memberitahu jika kini ia telah menjadi seorang ayah dan memiliki keluarga kecil. Ia juga memberitahu jika kondisi ibu mereka berdua sangatlah baik, sementara ayah mereka telah pergi meninggalkan keluarganya. Saat Liam bertanya tentang kondisi Denny, ia begitu terkejut ketika ternyata mengetahui Denny tak menyukai seorang wanita. Hal tersebut membuat Liam marah karena ia memiliki prinsip yang sama dengan ayahnya. Karena tersinggung, Denny lantas keluar dan langsung menghancurkan kaca milik Liam yang langsung pergi begitu saja menggunakan mobilnya. Setelah itu, Denny kembali menghampiri Moses. Ia menyatakan dirinya akan menjadi sersan dan mereka pun langsung berpesta untuk menyambut hal itu. Denny merasa jika ia tak memiliki keluarga lain selain Savage dan Moses. Mereka berdua berbincang hingga tengah malam mengenai keluarga yang tak hanya berasal dari orang tua mereka. Moses sangat amat tahu bagaimana keluarga Denny memperlakukannya dengan cara yang buruk. Keesokan harinya, Denny melihat Red yang memutuskan untuk pergi. Padahal prospek tak diperbolehkan untuk keluar sebelum ia menjadi seorang Savage. Namun saat itu Red tak memperdulikan apapun. Ia lebih memilih mengejar kekasihnya yang saat itu memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya. Ia lari begitu kencang mengejar bus yang sedang menunggu penumpang lain. Di satu sisi Denny yang saat itu teringat ancaman dari rekannya langsung menghampiri kediamannya untuk membunuh pria tersebut. Tetapi saat momentum tiba, Denny justru mengurungkan niatnya karena ia masih memiliki akal bahwa ia tak boleh membunuh kembali sesama rekannya. Sementara itu, Red yang telah memasuki bus tiba-tiba didatangi oleh salah satu anggota Savage. Red dihajar habis-habisan olehnya. Kemudian, scene berpindah. Saat itu adalah hari di mana peresmian Denny sebagai sersan baru. Moses yang telah menunggu lama akhirnya kedatangan Denny yang masuk bersamaan dengan orang yang ingin membunuhnya. Namun di saat hari itu diharapkan menjadi hari terbaik bagi Savage. Denny justru mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk berhenti menjadi salah satu bagian dari Savage. Tentu hal itu tak bisa dibiarkan. Moses selalu bertanya mengapa Denny melakukan hal ini. Denny menjawab karena ia merasa dirinya harus menjalani kehidupan yang normal sebagai pria. Karena tak rela Denny keluar begitu saja, ia langsung dicap sebagai pengecut dan perkataan tersebut membuat Denny murka. Pada akhirnya terjadi pertarungan di antara Denny dan Moses. Mereka berdua saling menghajar satu sama lain untuk memperlihatkan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Sayangnya Moses harus kalah telak oleh Denny. Kemudian Denny perlahan keluar dari markas Savage. Sebelum Denny melangkah lebih jauh, Moses tiba-tiba kembali bangkit dan memberitahu Denny bahwa tak akan ada yang mau menerima pria homo sepertinya. Denny tak memperdulikan perkataan itu. Lalu ia langsung melepaskan jaket Savage yang telah menemani hidupnya selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian ia pergi begitu saja. Ternyata Denny mencoba untuk kembali bergabung bersama anggota keluarganya. Meskipun wajahnya telah tertutupi tato. Ia berharap ibunya masih mengenali ia sebagai Denny kecil. Saat perlahan Denny muncul, Liam menghadangnya. Ia bertanya apakah Denny akan kembali memukulinya. Namun Denny terdiam. Lalu ia perlahan menghampiri ibunya yang saat itu sedang bercengkrama bersama anak-anak kecil. Melihat kembali kehadiran Denny membuat ibunya terdiam. Sembari menangis, Denny langsung memeluk ibunya. Dan ternyata Denny masih bisa diterima di dalam keluarganya. Tamat.